Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Muhammad dari kelas 3A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengembangan Konsep Diri yang beranggotakan Agung Saidul Fuadi, Hasna Elita, dan Rizky Muhammad. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Pengembangan diri siswa tentu ada kaitannya dengan hubungan sosial siswa. Hubungan sosial adalah suatu hubungan antar dua individu atau lebih di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, ataupun memperbaiki kelakuan individu yang lain, ataupun sebaliknya. Hubungan sosial itu sendiri adalah merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan, baik antar individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Perkembangan individu manusia itu sendiri berhubungan erat sekali dengan namanya perkembangan masyarakat di lingkungannya. Sekarang kita masuk ke dalam pengertiannya. Yang pertama, perkembangan konsep diri manusia adalah pemahaman tentang diri sendiri yang timbul akibat interaksi dengan orang lain. Konsep diri merupakan faktor yang menentukan determinan dalam komunikasi kita dengan orang lain. Yang artinya di sini adalah konsep diri itu merupakan pandangan dan perasaan tentang diri kita. Persepsi tentang diri ini bisa bersifat psikologis, sosial, dan fisis. Dan menurut Erikson, konsep diri itu berkembang melalui 5 tahap. Yaitu yang pertama adalah perkembangan dari sense of trust versus sense of mistrust. Yang kedua, perkembangan dari sense of anatomy versus shame and doubt. Yang ketiga adalah perkembangan dari sense of imitate versus sense of cult. Yang keempat adalah perkembangan dari sense of industry versus inferiority. Yang kelima adalah perkembangan dari sense of identity diffusion. Kita akan pertama membahas perkembangan dari sense of trust versus sense of mistrust, yaitu pada anak usia 1,5 sampai 2 tahun. Pada tahap ini akan menciptakan konsep diri yang didasarkan dari hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dan yang kedua itu tadi perkembangan dari sense of anatomy versus shame and doubt, yaitu pada anak usia 2 sampai 4 tahun. Pada tahap ini dapat mengembangkan sikap mandiri pada anak. Jika anak diberi kesempatan untuk melakukan segala sesuatu menurut kemampuannya. Yang ketiga adalah perkembangan dari sense of imitative versus sense of guilt. Yaitu pada anak usia 4 sampai 7 tahun. Pada tahap ini seorang anak mulai menunjukkan rasa keingintahuannya. Dan yang keempat ada perkembangan dari sense of industry versus inferiority, yaitu pada usia 7 sampai 12 tahun. Pada tahap ini anak mulai memasuki remaja awal. Ia mulai berkomunikasi dan berusaha menunjukkan prestasi. Kegagalan yang dialami dapat menimbulkan negatif diri jika tidak ada yang memberikan motivasi dan penguatan. Yang terakhir ada perkembangan dari sense of identity diffusion, yaitu remaja mulai mencari tahu siapa dirinya, menentukan jati diri dengan mengumpulkan informasi dari konsep diri masa lalunya. Dan kita masuk ke konsep diri menurut para ahli. Kebanyakan para ahli tentang diri setuju bahwa konsep diri secara jelas dapat teridentifikasikan dan struktur yang merupakan suatu keseluruhan yang stabil. Sepanjang kehidupan, konsep diri berkembang dan berubah secara berkelanjutan, meskipun sulit untuk membedakan antara perkembangan dan perubahan konsep diri. Menurut Kolhum di bukunya halaman 77 tahun 95, mengemukakan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri pada individu, yaitu orang tua, teman sebaya, masyarakat, dan konsep diri.
Dan yang selanjutnya ada dimensi konsep diri. Dan ini akan dijelaskan oleh Hasna Elita. Dimensi konsep diri. Menurut Hall dan Lindsay, 1970 mengemukakan bahwa diri mempunyai dua makna yang berbeda. Sikap perasaan, persepsi dan evaluasi adalah tentang diri sebagai objek. Sementara berpikir, mengamati dan melakukan, aktivitas merupakan diri sebagai proses. Diri secara keseluruhan yang dialami oleh individu. Sering disebut diri fenomenal. Diri fenomenal itu sendiri adalah diri yang disadari. Jumlah keseluruhan dari semua kesadaran ini atau persepsi-persepsi tentang citra dirinya, itulah konsep diri. Dimensi internal. Dimensi internal ialah identitas, perilaku, atau tingkah laku, dan penilaian diri. Dimensi eksternal. Menurut Sarbin, 1952, kelompok-kelompok subdiri secara bersama-sama membentuk diri. Sub-sub diri ini merupakan kerangka eksternal sebagai lawan dimensi internal. Sub-sub diri eksternal ini meliputi diri fisik, diri moral atau etika, diri personal atau pribadi, diri keluarga, diri sosial, dan juga diri akademik atau kerja. Konsep diri dan harga diri. Banyak yang beranggapan bahwa istilah konsep diri dengan istilah harga diri merupakan istilah yang sama. Bahkan beberapa para penilai atau para ahli yang beranggapan hal ini merupakan hal yang sama. Bahkan mereka menggunakan kedua istilah tersebut sebagai pengertian yang sama. Akan tetapi sejumlah ahli lain mengatakan bahwa kedua istilah tersebut tidaklah sama, meskipun mempunyai hubungan yang sama. Konsep diri dan perilaku. Konsep diri sendiri mempunyai peranan yang cukup penting dalam menentukan tingkah laku seseorang bagi masa depannya. Seperti bagaimana seseorang memandang dirinya akan tercermin dari keseluruhan perilakunya. Yang artinya, perilaku individu akan selaras atau sama dengan cara individu memandang dirinya sendiri. Contohnya, seperti apabila individu memandang dirinya sebagai orang yang tidak mempunyai cukup kemampuan untuk melakukan suatu tugas, maka seluruh perilakunya akan menunjukkan ketidakmampuannya tersebut. Menurut Falker 1974, terdapat 3 peranan penting konsep diri dalam menentukan perilaku seseorang, yaitu self-concept as maintainer of inner consistency, self-concept as an interpretation of experience, self-concept as set of expectation. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri menurut Jalaluddin Rahmat pada halaman 99 ada 2, yaitu orang lain dan kelompok rujukan atau reference group. Selanjutnya, ada 5 petunjuk orang yang memiliki konsep diri positif. Di antaranya adalah memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian dari orang lain tanpa rasa malu, memiliki kesadaran bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya dapat disetujui oleh masyarakat. Dan terakhir adalah mampu memperbaiki diri karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disukainya dan mengubahnya, serta memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan orang yang memiliki konsep diri negatif ada 4 tanda, yaitu peka pada kritik, sangat responsif pada pujian, cenderung merasa tidak diperhatikan dan tidak disenangi oleh orang lain, dan bersikap pesimistis terhadap kompetisi. Dia enggan untuk bersaing dengan orang lain dalam hal prestasi. Model pendamping remaja. Model pendampingan pada remaja dapat ditinjau dari berbagai sisi. Misalnya, dari sisi komunikasi interpersonal, gaya interaksi pendamping,
Dalam hal ini bisa guru atau orang tua atau teman sebaya yang lebih tua, atau dari sisi bimbingan dan konseling. Konsep diri memiliki pengaruh pada komunikasi interpersonal, yaitu membuat yang dipenuhi diri sendiri, membuka diri, percaya diri, dan selektivitas. Selanjutnya adalah gaya interaksi menghambat atau constraining. Gaya interaksi yang menghambat atau constraining menyiratkan adanya hambatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal otonomi dan perbedaan. Constraining yang kognitif meliputi mengalihkan anggota kelompok remaja dari masalah-masalah yang mereka hadapi, tidak memberi informasi pada remaja dan mengabaikan remaja maupun masalah-masalah remaja. Constraining yang efektif meliputi penilaian yang berlebihan atau bersifat negatif ataupun positif terhadap remaja dan pandangan-pandangan mereka. Selain dari gaya interaksi, juga dapat ditinjau dari sisi layanan pada siswa yang diadopsi dari domain BK atau bimbingan konseling. Ada 4 teknik dalam BK, diantaranya adalah bimbingan kelompok, penyuluhan individu, bimbingan lapangan, dan bimbingan klasik. Kesimpulannya adalah, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizky Muhammad, Hasna Elita, dan saya Agung Sirul Fadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.